Hai, selamat datang kembali di Ro'at Corner. Untuk video kali ini saya akan membahas materi kelas 12 Matematika Wajib bab 3, yaitu bab peluang. Lebih spesifik lagi sebenarnya di dalamnya nanti ada namanya kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi, baru nanti bahas terkait bab peluang. So, kalau kalian nanti pengen paham, tonton terus video kali ini sampai akhir. Oke, kita langsung ke materinya. Yuk. Oke, untuk teori yang pertama di sini namanya kaidah pencacahan. Sebenarnya di sini salah satu cara atau metode, makanya di sini mungkin secara definisi dulu ya. Dia dikatakan adalah aturan yang menentukan banyaknya kemungkinan atau cara dari suatu kejadian. Tapi memang secara teoritis di sini tidak pakai rumus. Nah, caranya gimana Mas? Caranya seperti ini. Ketika suatu kejadian itu memiliki beberapa kasus pilihan, anggaplah misalkan pilihannya ada N1, pilihannya ada N2, pilihannya ada N3. Maka ketika nanti ditanyakan banyak variasi penggabungannya, tidak usah terlalu manual. Kalau misalkan dia ikut kaidah pencacahan, berarti tinggal banyaknya N1, N2, N3, nanti tinggal dikali. Sebelum persoalannya sedikit contoh dulu di sini ya. Di sini misal Alex itu punya 4 variasi baju, semisal warnanya merah, kuning, hijau, biru. Kemudian punya 3 jenis celana sama 2 jenis sepatu. Berapa banyak variasi cara memakainya? Kalau manual kan berarti misalkan ya kamu pakai bajunya merah, celananya hijau, sepatunya yang bermerek A gitu. Kemudian bajunya merah, celananya kuning. Nah, jadi lama sekali. Seperti itu contohnya. Tapi kalau dia dimasukkan ke dalam suatu kasus yang namanya kaidah pencacahan, berarti kan di sini kasusnya untuk baju dia punya 4. Kemudian untuk celana dia punya 3. Kalau di situ sepatu dia punya 2, maka kalau ditanyakan banyak variasi cara memakainya, nanti tinggal kalian kali saja. Jawabannya berapa? Ini 12 kali 2 ada 24 cara. Itu sedikit contohnya. Yuk kita langsung ke contoh soalnya. Soal yang pertama. Untuk nanti versi lengkapnya nanti kalian bisa download langsung soalnya ya, nanti di link di bawah. Nah, untuk contoh pertama di sini kasusnya. Contoh ini kasus dari kaidah pencacahan. Ada 2 orang, dia pengen pergi ke suatu stadion. Nah, stadion itu punya 3 pintu yang bisa dilewati. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana atau di sini banyaknya cara mereka berdua itu masuk lewat pintu yang sama, tapi keluarnya lewat pintu berbeda. Nah, ketika misal ditanyakan di sini pertama dia masuk, itu bebas sebenarnya. Semisal ada pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, berarti mereka masuknya lewat pintu yang sama. Boleh pilih yang mana. Tapi nanti untuk keluarnya, semisal anggotanya tadi A sama B, yang ini kan A sama B juga ya, tapi AB-nya bareng. Kalau AB-nya bareng berarti bisa melewat pintu 1, pintu 2, atau pintu 3. Artinya dari sini ada berapa banyak pilihan? 3. Kemudian keluarnya terserah sebenarnya ya, kamu naruhnya B di depan, A di belakang boleh. Artinya B yang keluar dulu, A-nya baru keluar kemudian. Atau di sini A keluar dulu baru B-nya yang menyusul, nggak masalah. Jawabannya akan sama. Yang pertama misal A dulu yang pengen keluar, boleh. Kalau A bebas keluar lewat pintu yang manapun. Artinya dia bisa milih salah satu dari 3 pilihan, pintu 1, pintu 2, atau pintu 3. Tapi kalau B nggak bisa. Semisal tadi A itu keluarnya lewat pintu nomor 1, maka B nggak bisa lewat pintu 1. Berarti tinggal berapa pilihan? Tinggal pintu 2 sama pintu 3. Artinya hanya 2 pilihan. Kalau ditanyakan banyak cara, tinggal dikali. Ini 9 tak kali 2, jawabannya 18. Maka di opsinya nanti pilih yang D. Mantap ya. Next berikutnya ya di nomor 2. Ini variasi yang paling sering dikeluarkan kalau untuk model soal kaidah pencacahan, yaitu menyusun bilangan. Di sini ada contoh, kamu disediakan angka dari angka 1 sampai angka 8. Kamu suruh bikin bilangan terdiri dari 5 angka, tapi poinnya harus berbeda dan bilangannya harus bilangan genap. Nah,
Ketika kamu nanti disuruh menentukan bilangan genap atau ganjil, maka kamu perhatikan paling belakang. Suatu bilangan akan disebut bilangan genap ketika bilangan paling belakangnya bilangan genap. Pun begitu juga kalau nanti ganjil. Maka angka yang disediakan untuk paling belakang hanya boleh angka 2, angka 4, angka 6 dan 8. Karena di sini yang genap. Apa maksudnya ya? Berarti ada berapa pilihan di sini? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 pilihan. Setelah syarat itu terpenuhi ya kamu tinggal pakai syarat berikutnya, berbeda. Artinya apa? Ngisinya dari kotak manapun setelah ini boleh. Mau dari depan nggak apa-apa, aslinya ada 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5, 6, 7, 8. Aslinya. Tapi karena ada syaratnya harus berbeda, angka yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi. Contoh, semisal tadi ada 4 pilihan aslinya ya. Semisal pakai angka 6, maka 6 tidak bisa dipakai untuk angka berikutnya. Maka yang tersedia tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bilangan. Pasti dipakai 1 di sini gitu ya. Berarti tinggal berapa? 6. Pasti dipakai 1 lagi tinggal berapa? 5. Pasti dipakai 1 lagi tinggal 4. Maka hasilnya tinggal 7 tak kali 6, tak kali 5, tak kali 4, tak kali 4. Ini 42, ini 20 dikali 4. Belakangnya 2 kali 2, 4, 4 kali 4, 16. Pasti jawabannya belakangnya 6. Kasih 0, mana? Oh ini, ya cocok 3, 3. Makanya jawabannya yang C. Mantap ya. Next berikutnya ya, contoh lagi nomor 3. Variasi yang lain lagi. Kamu disediakan angka 1, 2, 3, dan 4. Di sini kamu suruh bikin bilangan terdiri dari 3 angka berbeda dan kurang dari 300. Berarti di sini nanti kamu disediakan 3 kotak untuk isi. Nah, berbeda dengan tadi, kalau tadi suruh bilangannya genap atau ganjil, pasti ngisinya dari yang paling belakang. Tapi kalau ada syarat nanti lebih dari, kurang dari, berarti kamu ngisi dari yang paling depan. Syaratnya apa? Kurang dari 300. Kalau kurang dari 300, 3 angka, berarti cuma ada angka 200 berapa? 100 berapa? Artinya, angka yang bisa masuk di paling depan hanya angka 1 sama angka 2. 2 pilihan gitu ya. Terus, aslinya yang tengah di sini bebas, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4 boleh. Cuma karena ada syarat harus berbeda, angka yang tadi sudah dipakai nggak bisa dipakai lagi. Contoh, semisal kamu pakainya angka 1, maka 1 nggak bisa dipakai lagi. Berarti yang tersisa tinggal berapa pilihan? 3. Paling belakang aslinya juga 1, 2, 3, dan 4. Tapi kalau 1 udah dipakai di depan, semisal tengah pakai angka 3, 3 juga nggak bisa dipakai. Sisanya tinggal angka 2 dan angka 4. Berapa pilihan? 2. Maka banyaknya bilangan yang bisa dibentuk tinggal kamu kalikan, hasilnya nanti 12. Maka opsinya pilih yang B. Mantap ya. Nah, berikutnya sebelum kita bahas terkait metode lain selain kaidah pencacahan, nanti ada permutasi, ada kombinasi. Sebelum itu mungkin ada yang belum kalian kenal, atau mungkin kalau ada yang sudah familiar nggak apa-apa. Istilahnya adalah faktorial. Nanti simbolnya tanda seru seperti ini ya kalau di bahasa Indonesia, tapi kalau di matematika namanya adalah faktorial. Apa itu faktorial? Secara definisi seperti ini. Kalau n faktorial itu artinya n tak kali n-1, tak kali n-2, dan seterusnya sampai nanti kali 3, kali 2, kali 1. Jadi berhenti di angka 1, terakhirnya angka 1. Secara definisi seperti ini. Contoh mas, misal nomor 1, kalau 3 faktorial nilainya berapa? Berarti ya 3 tak kali 2 tak kali 1, hasilnya nanti 6. Contoh lagi 2, kalau 5 faktorial mas, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya harus berhenti di 1, nilainya nanti 120. Nah contoh lagi kalau 3 mas, kalau ada 0 faktorial. Nah di sini secara definisi 0 faktorial nanti dikasih nilainya adalah 1, bukan 0. Karena kalau 0 nanti untuk kombinasi, permutasi, dan yang lainnya rumusnya jadi nggak berlaku semua. Makanya nanti diingat-ingat kalau ada 0 faktorial nilainya 1. Makanya di sini ada batasan bahwa nilai n-nya itu harus lebih besar atau minimal sama dengan 0 untuk syarat faktorial. Makanya tidak ada kamu dapetin nilai faktorial min 6 faktorial, tidak ada, salah. Minimal nanti 0. Ini contoh sedikit soalnya ya.
Contoh soal faktorial, berapa harga N yang memenuhi nilai N faktorial dibagi N-2 faktorial sama dengan 380. N-nya berapa? Tadi istilah N faktorial kalau dijabarin jadi apa? Jadi N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya. Aslinya, tapi kita berhentikan di sini nggak apa-apa. Kenapa berhenti di situ? Karena di bawah juga memuat N-2 faktorial. Nilainya tadi 380. Coret boleh. Nah, jabarin N kali N kuadrat, N kali 1 jadi min N tak pindah jadi 380 sama dengan 0. Balik ke pemfaktoran coba N berapa kali berapa? 380 yang selisihnya 1 yaitu 19 kali 20. Ini min, ini plus, N-nya tak pindah jadi min 19, N-nya tak pindah jadi 20. Tadi ingat N-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau ada negatif tidak boleh, makanya jawabannya nanti 20. Setelah ini kita langsung ke contoh soalnya ya. Yuk. Nah, setelah tadi mungkin mengenal yang namanya faktorial, metode kedua selain tadi tidak pencacahan ada namanya permutasi. Apa itu permutasi? Secara artinya nanti seperti ini. Metode yang untuk menentukan banyak cara atau susunan tapi melihat urutan. Jadi ketika suatu urutan AB sama BA itu dianggap sesuatu yang berbeda. Itu namanya permutasi. Contoh misal, biasanya kalau di dalam soal kebanyakan ketika dia bikin juara gitu ya. Juara 1, juara 2, juara 3. Nah, contoh lagi apa? Cara duduk. Nah, kemudian nanti ada pengurus. Kemudian ada lagi susun bendera. Ada lagi nanti lomba biasanya tapi ada mapelnya. Nah, sebagai jenis permutasi contoh soalnya seperti ini. Kenapa ini masuk permutasi? Sebagai contoh ya, yang paling mungkin ketemu sehari-hari, cara duduk. Semisal ada dua orang itu mau duduk. Misal dia duduknya di kursi bioskop, kan biasanya ada nomornya ya. Ini nomor 11, ini yang nomor 12. Ini yang duduk A, ini yang duduk B. Terus selfie gitu, foto. Nah, kemudian dia tukeran. Yang B-nya di depan, yang A-nya di belakang. Gantian tukeran kursinya. Ini yang 12, kemudian ini yang 11. Terus selfie lagi, foto lagi. Kira-kira hasil fotonya sama apa enggak? Pasti jawabannya adalah berbeda. Walaupun elemen yang duduk sama, yang duduk kan A sama B, tapi ketika ditukar menghasilkan sesuatu yang berbeda. Itu contoh-contoh maksud dari permutasi. Jadi ketika elemennya di dalamnya sama, tapi kalau ditukar tempatnya itu menghasilkan yang berbeda, itulah permutasi. Rumusnya gimana? Rumusnya, kalau permutasi nanti nulisnya boleh atas bawah NR atau boleh kanan kiri NR. Dengan syarat apa? N-nya harus lebih besar atau minimal sama dengan R. Nanti ngitungnya N faktorial dibagi N min R faktorial. Nanti seperti ini. Contoh mas, boleh. Misal, kamu ngitung berapa permutasi 82. Berarti cara ngitungnya 8 faktorial dibagi 8 min 2 faktorial. Atas 8 faktorial, bawah 6 faktorial. 8 faktorial itu kan 8 kali 7 kali 6 faktorial boleh, 6 faktorial boleh, dicoret 8 kali 7, 56. Oh, permutasi 82 nilainya 56. Itu kalau hitungnya. Kalau soalnya, kita langsung bahas, yuk. Nah, contoh soalnya di sini ya. Ada yang namanya permutasi. Salah satu tadi yang tak sebutkan, pemilihan pengurus. Kenapa pengurus itu juga permutasi? Ya semisal ada dua orang, ini mau ketua sama wakil. Ini namanya A, ini namanya B. Yang kepilih A wakil, B-nya ketua. Nanti pasti akan berbeda susunannya ketika yang dibalik, A-nya yang ketua, B-nya yang wakil. Otomatis kan ketika suruh tanda tangan, pasti nanti kasusnya berbeda. Tanda tangannya berbeda, posisi tempat tanda tangannya berbeda. Itu kenapa permutasi. Karena walaupun AB yang jadi isi untuk elemen ketua dan wakil, ketika ditukar ngefek menjadi hal yang berbeda. Itu namanya permutasi. Contoh, di sini ada 4 orang calon pengurus. Nah, akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara pemilihan.
Kalau misal manual jadi lama ya. Berarti kalau misal ini 4 orangnya itu ABCD kan bisa ABC, ABD, ditukar-tukar nggak ada habisnya. Makanya ngitungnya pakai permutasi. Mau dipilih berapa? 3 untuk jadi ketua, sekretaris, bendahara. Dari berapa orang? 4. Cara ngitungnya tadi 4 faktorial dibagi 4 min 3 faktorial. Berarti 4 faktorial dibagi 1 faktorial. Jadinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 faktorial. Hasilnya 12 kali 2 nanti 24. Maka opsinya nanti pilih yang D. Mantap. Contoh lagi variasinya di sini ya. Ada Sally sama 6 temannya. Jadi di sini ada Sally sama 6 temannya. Nah, ini perlu hati-hati sedikit ini. Nah, di sini akan dipilih karena mereka ngikutin lomba gitu ceritanya ya. Ada pilih juara 1, juara 2 sama juara 3. Pertanyaannya, berapa banyak cara pemilihannya? Kalau di sini tidak ada syarat sama sekali, ya udah kelihatan ya. Berarti dia milih 3 dari berapa orang? 7, udah kelihatan. Tapi ada syarat di situ bahwa ternyata Sally itu selalu jadi juara 2. Jadi juara 2 di situ sudah pasti penempatannya untuk Sally. Artinya permutasi di sini sudah berubah. Yang tadinya milih 3 gak jadi. Karena kita tinggal menentukan mana yang jadi juara 1, mana yang jadi juara 3. Berarti tinggal berapa? 2. Dari berapa pilihan ayo? 6 mas, 7 mas, 6 mas, 7 mas. Yang benar nanti karena Sally sudah pasti jadi juara 2, maka tinggal pilih dari 6. Hasilnya dihitung 6 faktorial dibagi 6 min 2 faktorial, 6 faktorial dibagi 4 faktorial, 6, 5, 4, 3, 2, 1 boleh 4, 3, 2, 1 dicoret juga terakhirnya. Jawabannya nanti 30. Maka opsinya pilih ya B. Mantap. Nah, sebelum bahas selanjutnya, ingat yang namanya permutasi itu bukan cuma permutasi biasa yang seperti tadi ya. Nanti ada beberapa tipe soal. Nah, tipe yang pertama selain permutasi yang biasa tadi, ada yang namanya jenis permutasi siklis. Siklis itu sebenarnya secara teori cirinya ketika nanti ada kata-kata mengelilingi, bundar, mengitari, itu namanya nanti siklis. Jadi berbeda dengan cara duduk yang biasanya berjajar. Maka nanti rumusnya sudah nggak pakai rumus yang permutasi tadi loh ya. Karena dia berjenis siklis, rumusnya nanti tinggal n-1 faktorial. Dengan n-nya di sini adalah jumlah dari elemennya ada berapa. Contoh misal, banyak cara duduk mengelilingi api unggun. Udah, ini kata kuncinya di sini, mengelilingi. Berarti ini contoh permutasi yang siklis. Kalau di situ ada 6 anggota pramuka, ya berarti kasusnya berarti n-nya ada berapa? 6. Karena siklis berarti tinggal n-1 faktorial. Maka 6-1 faktorial, 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jawabannya 120. Ini contoh variasinya. Kalau contoh soalnya, next berikutnya. Nah, contohnya selain tadi contoh yang tadi ya. Nah, berikutnya adalah di sini. Ada ayah, ibu sama 4 anaknya mau duduk di meja makan bundar. Nah, bundar berarti siklis. Tapi di sini hati-hati, ada syaratnya. Kalau nggak ada syarat mas, ya jawabannya kayak tadi. Berarti tinggal ayah, ibu, 4 anak. Berarti kan ada 6 orang. Jawabannya sama. Tapi di sini ada syarat. Syaratnya apa? Jika ayah dan ibunya selalu berdampingan. Jadi kalau di sini kasusnya di sini ada ayah, ada ibu, kemudian 4 anak. Kalau dia pengen berdampingan, ya sudah, kamu hitung dia sebagai satu pasang. Caranya seperti itu. Berarti N yang dibicarakan di sini ada berapa sekarang? Ya 4 anak sama satu pasang. Berarti jadi 5. Karena dia siklis, maka 5-1 faktorial. 4 faktorial. Cuma walaupun ayah sama ibu di sini berdampingan, duduknya kan boleh AI, boleh IA.
pindah tukeran lagi. Kalau yang berdampingan 2 orang, maka jawaban akhirnya harus ditambahi 2 faktorial. Maka jawabannya 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Yang depan 24, yang belakang 2, jawabannya 48. Secara opsi jawabannya yang A. Kalau misal masih bingung, contoh misal ya, contoh lain. Di sini ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F misal. Berapa banyak cara mereka duduk mau melingkar, tapi syaratnya B, C, D harus berdampingan. Sama kasusnya, berarti ini dihitung 1 kalau pengen bergerombol. Maka N-nya ada berapa? Ya 1, 2, 3 sama 1 gerombol ada 4. Karena dia siklis, 4 min 1 faktorial. Maka 3 faktorial. Tapi ingat, yang BCD kan duduknya bisa BCD, BDC, BCD, lah sama aja. Maka kalau yang bergerombol 3 orang, tambahi 3 faktorial. Jawabannya 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ini 6, ini 6. Nanti jawabannya 36. Itu contoh yang lain. Mantap ya. Selain bermutasi yang berjenis biasa, siklis, ada satu lagi jenis permutasi, yaitu mungkin dikenal dengan namanya permutasi berfaktor sama. Jadi di dalamnya nanti ada elemen yang kembar. Kalau ada yang kembar, otomatis ketika ditukar nggak kelihatan. Makanya nanti namanya permutasi faktor sama. Secara rumus pun nanti berbeda ya. Jadi nggak pakai permutasi yang biasa tadi, nggak pakai rumus yang siklis. Ini rumusnya beda lagi. Yaitu mungkin lebih dikenal dengan N faktorial dibagi A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan seterusnya. N itu apa? Jumlah dari elemen. Sedangkan nanti untuk bawah, entah A, entah B, entah C, dan seterusnya, itu adalah elemen yang sama. Kalau paling sering contoh soalnya model yang seperti ini. Contoh, berapa banyak susunan kata yang bisa dibuat dari kata banana. Jadi maksudnya di sini kamu suruh nuker-nuker hurufnya. Nanti ada berapa jenis kata yang bisa disusun. Kalau manual kan ya nggak mungkin tak. Makanya di sini cukup pakai namanya permutasi faktor sama tadi. Pertama, elemennya ada berapa? Maksudnya hurufnya ada berapa? Ada B, A, N, A, N, A. Berarti ada 6. Dibagi apa? Yang kembar. Di situ yang kembar apa aja? Ada A, A, A. Oh, ada 3 huruf A di situ. Apalagi ada N, ada N. Oh, berarti ada 2. Jadi di sini mewakili huruf A, ini mewakili huruf N. B-nya Mas cuma 1, nggak ngefek, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Tinggal kamu hitung. Jawabannya berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 kali 1. 3 faktorial hilang, bagi 2 dapat 2. 30 kali 2 nanti 60 kata. Maka jawabannya nanti yang C. Mantap ya. Contoh lagi misal nomor 8. Di sini ada suatu dealer ceritanya, dia punya 3 jenis motor, merek maksudnya ya. Mungkin tak sebut di situ ada 3 merek Honda, kemudian 2 Yamaha, sama 4 Suzuki. Pertanyaannya, berapa banyak cara menyusun motor-motor itu? Poin pentingnya, jika motor yang bermerek sama dianggap identik. Jadi maksudnya di sini 3 motor Honda itu anggapannya sama persis gitu aja ya. Walaupun secara fakta sih mungkin nomor mesin berbeda. Ya kalau misalkan kita abaikan hal itu, intinya kita anggap di sini dia kembar gitu aja ya. Jadi 3 motornya itu kembar, dari warna, dari apapun kembar. Jadi nggak kelihatan ketika ditukar. Maksud soalnya mungkin arahnya seperti itu dulu. Nah, berarti di sini kalau ditanyakan banyak cara, karena di situ dianggap identik, artinya di situ dianggap elemen yang sama. Berarti ada 3 motor Honda, 2 Yamaha, sama 4 Suzuki. Kalau di sini ditanyakan jumlah elemennya ada berapa? Ya 3, 2, 4. Makanya 9. Karena dianggap identik, maka dia buat bagi kembarnya ini 3, kembarnya ini 2, kembarnya ini 4. Jawabannya 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial. 3 kali 2 6-nya dicoret, bagi 2 dapatnya 4. 9 kali 7 63, 4 kali 5 20. Jawabannya 1, 2, 60.
Maka di opsinya pilih yang C. Mantap ya. Oke, selanjutnya di sini bahas terkait metode yang lain selain kaidah pencacahan, permutasi, sekarang namanya kombinasi. Sebenarnya mirip dengan permutasi, cuma kalau permutasi kan urutan itu diperhatikan. Kalau kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Makanya di sini kalau ditanyakan definisi dari kombinasi itu juga sama, yaitu metode yang digunakan untuk mencari banyak cara atau susunan dari suatu kejadian, tapi tanpa melihat urutan. Jadi urutannya di sini nggak penting. Ketika ada AB sama dengan BA. Jadi walaupun dibalik, kalau di dalamnya elemennya sama, itu namanya kombinasi karena dihitung satu saja. Biasanya sih contoh kasusnya ngambil bola, terus kemudian milih orang. Nah, nanti terkait soalnya sebenarnya kalau pengen gampang ngafalin, cari aja soal di luar permutasi yang tadi tak jelaskan. Kalau rumusnya gini, contoh. Kalau kombinasi hitungnya gini ya, kalau ini N, ini R, nulisnya boleh atas bawah, boleh kanan kiri. Nanti N faktorial dibagi N min R faktorial, R faktorial. Contohnya mas, boleh. Hitung kombinasi 10, 3. Berarti ngitungnya nanti 10 faktorial dibagi 10 kurangi 3, 7 faktorial, 3 faktorial. Jadi 10, 9, 8, 7 faktorial, 7 faktorial, 3, 2, 1. Ini boleh hilang. 9 bagi 3 dapat 3, 8 bagi 2 dapat 4, jawabannya 120. Kalau contoh kasusnya, misal di sini kasusnya kamu punya 5 cat warna gitu ya. Anggap aja merah, kuning, hijau, biru, hitam. Nah, boleh seperti itu. Nah, kamu suruh membentuk warna baru dengan mencampurkan 2 cat saja. Jadi milih 2 cat dari 5, itu kemudian dicampur, berapa banyak warna baru yang bisa dibuat. Kok ini contoh soalnya masuk contoh jenis kombinasi. Contoh ya, kamu nyampur warna merah sama biru, terus diublek-ublek. Terus ember kedua, kamu nyampur warna biru sama merah, diublek-ublek. Kira-kira hasil ember pertama sama kedua, yang tadi nyampur merah sama biru, yang satu biru sama merah, hasil campurannya sama apa enggak? Jawabannya pasti sama. Karena ini campur merah sama biru. Urutannya nggak penting, mau merah dulu diaduk sama biru atau biru dulu diaduk sama merah, hasilnya sama warnanya. Seperti itu kalau komposisinya sama. Ini kenapa di sini pakainya kombinasi. Berarti jawabannya berapa banyak warna baru yang bisa dibuat? Ya di situ kan ada 2, ya tulis 2. Ini ada 5, ya tulis 5. Ngitungnya 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2, 3 faktorial, 2 faktorial. Berarti ini 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial, 21. 3-nya boleh, 20 bagi 2 jawabannya 10 warna. Seperti itu. Mantap ya. Contoh lagi misal berikutnya di nomor 9. Nah, di sini kamu punya 7 titik berbeda. Nah, di situ pertanyaannya, berapa banyak segitiga yang bisa dibuat? Maksud soalnya itu gini, kamu ada 7 titik, nah sembarang titik di situ, yang penting ada ngumpul dan nggak ada yang 3 titik atau lebih segaris. Pertanyaannya berapa banyak segitiga nanti yang bisa dibuat? Maksud soalnya seperti itu. Nah, ini contoh juga jenis kombinasi. Kenapa mas? Contoh, ini ada titik A misal ya, tak kasih nama A, ini tak sebut B, ini tak namain C. Ini bisa disebut segitiga ABC. Bisa tak sebut segitiga ACB. Bisa tak sebut segitiga BCA. Ya sama aja ya. Mau ABC, mau ACB, mau BCA, mau BAC, berapapun banyaknya urutan yang bisa dibuat sama saja. Segitiganya hanya ada 1. Makanya di sini urutannya tidak diperhatikan. Itulah yang disebut kombinasi. Maka banyak segitiga yang bisa dibuatnya berapa? Ya tinggal kombinasi. Kalau mau bikin segitiga, logikanya kan cuma butuh 3 titik. 3. Dari berapa titik yang tersedia? Ada 7. Makanya di sini 7. Nah, ini triknya ketika kamu misalkan nanti ngitung kombinasi atau permutasi biar lebih cepat, sebenarnya tidak harus pakai rumus yang faktorial. Contoh ya, simpelnya seperti ini. Contoh, permutasi dulu. Ketika ngitung permutasi misal ini 5, ini 2, sebenarnya kamu nggak usah pakai faktorial kalau pengen hitungnya lebih cepat. Cukup jabarin 5 sebanyak 2. Jadi 5 kali 4, 2 angka gini maksudnya ya. Jawabannya berapa? Ya 20.
Contoh lagi mas, permutasi 10, 3. Berarti jabarin 10 sebanyak 3. 10, 9, 8. Jawabannya 720. Sudah. Contoh lagi mas, kombinasi 5, 3. Sama 5, 4, 3. 3 angka. Ini permutasi maksudnya ya. Nah, jawabannya berapa? 60. Kalau kombinasi mas, bisa juga kombinasi, nggak masalah. Kombinasi 5, 2. Jabarin 5 sebanyak 2 juga. 5 kali 4. Bedanya kalau kombinasi harus dibagi penjabaran yang bawah. Jadi di sini bagi penjabaran 2 kali 1, tak coret 2 jadi 10, maksudnya gitu. Contoh lagi misal kombinasi 10, 3. Jabarin 10 sebanyak 3. 10, 9, 8. Dibagi penjabaran 3, 3, 2, 1. Dicoret 4, dicoret 3, jawabannya 120. Kombinasi 5, 3 sama 5, 4, 3. Dibagi penjabaran bawah 3, 2, 1. Dicoret 10, 20 bagi 2 nanti 10. Nah ini ngitungnya gimana? Boleh tadi kalau pakai faktorial. Tapi kalau terlalu panjang, langsung boleh jabarin 7 sebanyak 3. 7, 6, 5. Dibagi penjabaran bawah 3, 2, 1. 6-nya dicoret, jawabannya 7 kali 5, 35. Nanti ya D. Mantap ya. Oke, next berikutnya di sini contoh variasi yang lainnya. Di sini ada kasus seorang siswa itu harus mengerjakan 8 dari 10 soal. Jadi dari 10 soal dia cuma suruh milih 8 saja. Pertanyaannya, berapa banyak cara pengambilan soal kalau nomor 1 sampai nomor 4 wajib dikerjakan. Nah, ini kenapa contoh juga ini termasuk dalam jenis kombinasi. Contoh ya, seorang anak misal dia ngerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, benar semua. Poinnya 100 pasti. Ada anak lain misalkan mas, kerjain nomor 2 dulu, 1 dulu, baru 3. Benar semua. Ya pasti poinnya juga 100. Ada anak lain lagi, nomor 3 dulu, nomor 1 baru nomor 2. Benar semua. Ya 100 juga. Sebenarnya kan poinnya sama ya. Terserah anaknya mau ngerjain nomor 1, 2, 3 boleh, 3, 2, 1 boleh, 1, 2, 3 boleh. Artinya urutan pengerjaan tidak diperhatikan. Itulah di sini kenapa dia pakainya juga kombinasi. Cuma masalahnya kombinasi berapa? Ya aslinya kan soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 soal. Nomor 1 sampai 4 sudah pasti dia kerjakan. Harus dipilih, nggak boleh ditinggal. Artinya ketika dia suruh ngerjakan 8, sudah pasti ngerjakan nomor 1, 2, 3, 4. 4 nomor. Berarti kurang berapa? Kurang 4. Nah milihnya 4 ini dari nomor-nomor yang tersisa, yang belum dikerjakan. Berapa saja? Ini ada berapa? 5. Tambah ini ada berapa? 6. Makanya di sini kombinasi 6. Hitungnya kayak tadi ya, kombinasi 6, 4. 6, 5, 4, 3. 4 angka dibagi 4, 3, 2, 1. 4, 3-nya dicoret, bagi 2 dapat 3. 3 kali 5, 15. Makanya di opsinya nanti pilih yang B. Mantap ya. Oke, next contoh berikutnya ya, variasi lagi. Di sini dalam suatu kotak itu terdapat 4 bola putih sama 5 bola biru. Jadi bola yang dimaksudkan di sini adalah bola seperti anak kecil yang mandi bola gitu ya. Ketika kamu bicara bolanya yang di situ, kalau misalkan di situ ada 4 bola putih, berarti kan bolanya putih itu kembar semua ya. Kamu kan nggak bisa bedakan bola mana yang agak berbeda. Beda dengan kalau misal bicaranya di sini bola biliar. Kalau bola biliar kan ada nomornya 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti itu nanti bukan kombinasi karena urutannya pasti diperhatikan. Makanya di sini bola yang dimaksud ya bola kayak mandi anak kecil. 4 putih ya sekembar semua. Makanya urutannya nggak diperhatikan. Bola putih mana yang harus terampil lebih dulu. Contoh kombinasi lagi. Di sini kasusnya kamu punya 4 bola putih sama 5 biru di dalam kotak. Kamu suruh ngambil 3 bola. Pertanyaannya, berapa banyak cara mendapatkan sedikitnya harus terdapat 2 bola biru. Minimal 2 bola biru. Kalau 1 biru berarti boleh nggak? Nggak boleh, karena minimal 2 biru. Berarti kemungkinan pertama apa? 2 biru. Ada yang lain? Bisa saja 3-3-nya warna biru. Kalau 4 biru mungkin nggak? Gak mungkin, karena yang diambil cuma 3.
Artinya hanya ada dua kemungkinan ini, yaitu kalau ngambil 3 bola bisa 3-3-nya biru atau 2 biru. Otomatis ketika 2 biru yang satu pasti warna putih. Di bab ini entah nanti kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi atau peluang, ketika kamu ketemu kata dan itu nanti hasilnya harus dikali. Kalau ketemu kata-kata atau nanti hasilnya ditambah. Cara hitungnya contoh kombinasi. Pengen 2 warna biru, dari berapa biru? 5. Putihnya 1, dari berapa putih? 4. Atau berarti ditambah. Yang belakang kombinasi pengen 3 biru, dari berapa biru? 5. Hitungnya kayak tadi ya, 5 kali 4 per 2 kali 1. 4 dibagi 1, 5, 3, jabarin 5 sebanyak 3, 5, 4, 3 per penjabaran 3, 3, 2, 1. Ini tak coret dapat 2, 10 kali 4, 40. Ditambah 3 sama 3 hilang, bagi 2 dapat 2 kali 5, 10. Totalnya nanti 50. Hasilnya nanti ya C. Mantap ya. Oke, sekian dulu untuk video saya kali ini. Jika kalian nanti tidak pengen ketinggalan untuk video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian supaya nanti menjadi lebih luas. Oke, tetap belajar, tetap semangat, sukses untuk kalian semua. Terima kasih.